Oke guys, hello, meet me Arianto di Solo English Center. Alright, pada video kali ini kita akan membahas materi TOSE, ya TOSE listening, especially on skill 1 to 3. Oke, now we focus on skill 1. Jadi skill 1 itu bunyinya adalah focus on the last line. Kalau dari judulnya kita tahu pada skill 1 ini mengajari kita untuk fokus pada last line, yaitu baris terakhir. Baris terakhir ini berarti adalah apa yang dikatakan oleh orang kedua. In the short dialogues involve dialogues between two people, each followed by questions. Jadi dalam short dialog itu ada dialog pendek antara dua orang. Nah, masing-masing dialog itu akan diikuti oleh satu pertanyaan, ya. It is important to understand that the answer to this type of question is most often but not always found in the last line of the dialogue. Jadi perlu diketahui bahwa jawaban untuk tipe-tipe soal semacam ini itu biasanya jawabannya itu ditemukan pada baris terakhir atau oleh orang kedua, ya. Ini focus on the last line. Right, this is the strategy. Strategy number 1, the last line of the dialogue probably contains the answer to the questions. Jadi baris terakhir dari dialog itu kemungkinan besar berisi dari jawaban atas sebuah pertanyaan, ya. Jadi baris terakhir itu berarti orang kedua. Jadi apa yang disampaikan oleh orang kedua itu kemungkinan besar merupakan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan, ya. Listen to the first line of the dialogue. If you understand it, that's good. If you do not understand, don't worry because it probably does not contain the answer. Jadi teman-teman harus juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang pertama. Tapi kalau tidak paham, tidak apa-apa. Kalau paham itu bagus, ya. Kalau tidak paham, tidak apa-apa karena kemungkinan besar jawabannya tidak ada pada baris pertama, ya. Yang ketiga, be ready to focus on the last line of the dialogue because it probably contains the answer. Repeat the last line in your mind as you read through the answer in the text. Jadi kalian harus fokus kepada baris terakhir atau apa yang disampaikan oleh orang kedua karena kemungkinan besar di sana merupakan jawaban dari pertanyaan yang akan disampaikan, ya. Setelah mendengarkan, teman-teman nanti ulang lagi di angan-angan tentang apa yang disampaikan sambil membaca pilihan jawaban yang ada di soal, begitu. Oke, ini adalah contohnya, ya. On the recording you listen, ada dua orang, ya, ada man, ada woman, kemudian diikuti dengan narrator. Narrator itu orang yang membacakan soal. Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. Pertanyaannya adalah, lah, nanti teman-teman itu yang ada di textbook itu hanya pilihan jawabannya A, B, C, D. Sedangkan recording ini tidak dituliskan maupun diberikan dalam bentuk script. Ini nanti diberikan dalam bentuk audio. Billy really made a big mistake this time. Yes, he forgot to turn in his research paper. What does the woman say about Billy? Jadi sekali lagi kita akan fokus kepada orang kedua. Yes, he forgot to turn in his research paper. Ya, dia lupa untuk mengumpulkan research paper, laporannya, ya. In your textbook you read, it was fine it was the first time he made a mistake. Itu pertama kali dia membuat mistake. Apakah orang kedua mengatakan tentang mistake? Tidak, ya. Yang kedua, he forgot to write his paper. Dia lupa untuk menulis artikelnya atau papernya. Apakah itu? Tidak, ya. He turned in the paper in the wrong place. Dia mengumpulkan laporannya pada tempat yang salah. Apakah itu? Tidak. Yang D, he didn't remember to submit his assignment. Dia tidak ingat untuk mengumpulkan tugasnya. Tidak ingat sama dengan lupa. Didn't remember means forgot. So the answer is D. Alright. Jadi jelas, ya, skill 1 itu fokus kepada last line. Last line itu adalah woman ini, orang kedua ini, ya. Okay, now we move to skill 2. Skill 2 here entitled
choose answer with synonyms. Jadi kalau dari judulnya itu diketahui bahwa kita harus memilih jawaban yang ada sinonimnya. Sinonim itu apa? Sinonim itu adalah kata yang memiliki makna yang sama, ya. Penjelasannya begini ya. Often the correct answer in a short dialogue is an answer but contain synonym. Synonym itu word with similar meanings with different sound. For keywords in the dialogue. Jadi seringkali jawaban yang benar pada tipe soal semacam ini itu adalah dia yang memiliki sinonim atau memiliki makna yang sama, tetapi bunyinya itu berbeda. Oke, kita lihat strateginya. This is the strategy for you to do the short dialogue according to skill 2. Ya, yang pertama, as you listen to the last line of the dialogue, focus on keywords in that line. Jadi ketika kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang kedua, kita harus fokus kepada keyword, kata kunci. Ya, kata kunci di sini biasanya nanti bisa berupa seringkali berupa apa ya, verb atau kata kerja. Ya, nanti kita lihat saja contohnya ya. Yang kedua, if you see any synonym for keywords in particular answer, then you have probably found the correct answer. Jadi ketika mendengarkan tadi, teman-teman kan sudah menangkap semacam keyword atau kata kunci yang kemungkinan itu adalah yang ditanyakan. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan sinonimnya pada pilihan jawaban, ya meskipun belum disebutkan soalnya, maka kemungkinan besar kamu sudah menemukan jawabannya, begitu ya. Jadi kita menemukan jawaban dari sound atau dari kata yang memiliki makna yang sama. Ini adalah contohnya ya. Jadi di recording, di audio nanti teman-teman mendengarkan ini, tapi yang muncul di textbook hanya ABCD. Jadi nanti dibiasakan. Man, why is Barbara feeling so happy? Man, jawabannya adalah she just started working in a real estate agency. What does the man say about Barbara? She just started working in a real estate agency. Maka kita cari apa keywordnya kemungkinan adalah started ya. Pertanyaannya adalah what does the man say about Barbara? Apa yang dikatakan si laki-laki tersebut tentang Barbara? Nah, Barbara ternyata she just started working in a real estate agency. Dia mulai bekerja di real estate agency. Pilihan jawabannya adalah she always liked her work in real estate. Dia selalu menyukai pekerjaannya di real estate. Jawabannya itu tidak. She began a new job. Dia memulai pekerjaan baru. Apakah itu mungkin ya? She just bought some real estate. Dia baru saja membeli tidak? Tidak. She bought a real estate agency. Dia membeli perumahan. Apakah itu tidak? Nah, maka jawabannya adalah she began a new job. Kenapa begin? Begin ini sama dengan started. Dan yang lain ini memiliki kata-kata yang soundnya hampir sama ya. Real estate. Maka kemungkinan yang memiliki kata maupun sound yang sama dia salah. Nanti akan ngeling kepada skill 3 ya. Skill 3 ini skillnya saling berkaitan semua. Alright, jadi di sini kita mencari jawaban yang memiliki sinonim. Sinonimnya started adalah began. Oke, jawabannya adalah B. Kemudian skill 3, as I told you before, skill 3 itu bunyinya atau judulnya adalah avoid similar sound. Kita harus menghindari bunyi yang sama ya. Often the incorrect answers in the short dialogues are answers that contains words that with similar sound but very different meaning from what you listen on the recording. Jadi seringkali jawaban yang salah itu adalah jawaban yang memiliki sound yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Ya, itu yang salah ya. Jadi yang salah itu biasanya soundnya sama tetapi maknanya berbeda. You should definitely avoid this answer. Kalian harus menghindari jawaban-jawaban tersebut. Jadi kalau di jawaban itu ternyata ada sound atau bunyi yang sama atau mirip, maka jangan dipilih. Misalkan nanti kalian mumet, wah sudah mumet,
kepala pusing, badan masuk angin, harus ujian TOSE. Maka caranya bagaimana? Cara yang paling mudah, coro bodon adalah teman-teman nanti jangan pilih jawaban yang memiliki sound yang sama. Itu cara yang paling shortcut ya, tetapi tidak menjamin benar, tetapi itu salah satu strategi ya, skill 3. This is the strategy. For the first, identify keywords in the last line of the dialogue. Sama, teman-teman harus mencari keyword dari apa yang disampaikan oleh orang kedua. Identify words in the answer that contain similar sound and do not choose this answer. Nah, teman-teman setelah tadi menemukan kata kunci yang disampaikan oleh orang kedua, maka kata kunci tersebut dipegang, kemudian kita bandingkan dengan yang ada dalam pilihan jawaban. Kalau dalam pilihan jawaban itu ternyata ada jawaban-jawaban yang soundnya hampir sama atau bentuknya hampir sama, maka jangan dipilih. Kenapa? Karena kemungkinan besar itu salah ya. Jadi avoid similar sound. Jangan dipilih kata yang memiliki sound yang sama atau hampir sama. Kenapa? Karena dia salah. Well, this is the example ya. Sama, masih ada 2 orang, man and woman. Man bertanya begini, why couldn't Mark come with us? Why couldn't Mark come with us? Woman jawab, he was searching for a new apartment. He was searching for a new apartment. Maka nanti pilihan apa? Pertanyaannya, what does the woman say about Mark? Apa yang dikatakan si wanita tentang Mark? Di sini kemungkinan besar keywordnya adalah searching an apartment. Maka nanti hindari kata-kata yang soundnya ada searchingnya atau ing-nya sama men-mennya, apartment, department begitu. Oke, ini adalah pilihan jawaban yang ada di buku. He was in the department office. Department, soundnya sama, jangan dipilih ya. He was looking for a place to live. Benar tidak? Mungkin. Kita lihat maknanya nanti ya. C. He was working on his research project. Research itu hampir sama dengan searching. D. He had an appointment at church. Appointment, apartment, searching, church. Nah, hampir sama ya. Maka jawabannya adalah yang B. Meskipun di sini looking ada ing, looking, tapi searching agak jauh ya. Maka secara manapun kita lihat, he was searching for a new apartment. Dia sedang mencari apartemen baru. B itu artinya adalah dia sedang mencari tempat untuk tinggal. Cocok enggak? Cocok. Ya, kalau D apa? He had appointment at church. Dia memiliki janji di gereja. D salah. C. He was working on his research project. Dia sedang bekerja pada research-nya. Salah, benar? Salah, tidak sama ya. Jadi di sini jawabannya adalah B. Jadi sekali lagi skill 1 itu adalah teman-teman fokus kepada apa yang disampaikan oleh orang kedua. Fokus on the line. Skill 2 teman-teman itu adalah choose the answer with synonym. Pilihlah jawaban yang ada sinonimnya ya. Yang ketiga, avoid similar sound. Jangan dipilih jawaban yang memiliki sound yang sama. Itu coro bodon tapi efektif ya. Oke, untuk kali ini cukup 3 skill dulu ya. Jadi tadi adalah penjelasan mengenai skill 1 sampai 3, itu 3 ya. Beserta contoh soalnya. Nah, tugasnya nanti menyesuaikan dengan instruksi masing-masing dosen ya. Begitu. Terima kasih.